Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melanjutkan kembali renungan kita yang diambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan di bagian ayat yang ke-13 bagian A yang mengatakan demikian. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu. Ayat ini seperti telah memprediksi bahwa bangsa ini akan mengalami kemenangan karena ada Tuhan Allah yang menyertai dan menyerahkan musuh mereka ke dalam tangan mereka. Saudara, dunia PL, dunia perjanjian lama sepertinya menyajikan banyak sekali pertempuran peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Termasuk bangsa Israel sendiri. Bahkan di pasal yang ke-20 ini ada satu hukum khusus bagaimana aturan-aturan dalam berperang. Saudara, memang zaman dulu itu peperangan tidak terelakkan. Semua bangsa pasti akan menghadapi peperangan ini. Sehingga yang kalah akan ditawan oleh yang menang. Yang menang akan membawa tawanan perangnya dan menjadikan mereka sebagai budak di tempat di bangsa mereka, di negara mereka. Bangsa Israel beberapa kali ditawan oleh bangsa yang lain ketika mengalami kekalahan di dalam peperangan. Dan juga mereka pernah beberapa kali mengalahkan bangsa yang lain. Ini menunjukkan bahwa begitulah kehidupan di dalam zaman dahulu. Peperangan ini dilakukan untuk mempertahankan wilayah mereka dan juga memperbesar daerah mereka. Juga untuk mempertahankan bangsa mereka agar tidak dijajah oleh bangsa yang lain. Tidak diperbudak oleh bangsa negara yang lain. Saudara-saudara, ada satu hal yang penting di dalam peperangan yang harus kita ketahui. Peperangan bukan saja menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang lemah. Siapa yang menang akan menawan yang kalah dan sebaliknya. Tetapi peperangan juga menunjukkan siapa Allah yang diimani dan yang ada di pihak mereka. Jadi peperangan ini bukan saja peperangan antara orang demi orang, antara bangsa dengan bangsa, tetapi peperangan juga mewakili Tuhan atau Allah yang dipercayai oleh bangsa tersebut, yang disembah oleh bangsa tersebut. Sehingga kalau bangsa tersebut kalah, itu artinya bahwa Tuhan atau Allah mereka juga kalah melawan bangsa yang satunya yang menang tersebut. Dan Allahnya juga menang. Pernah ketika bangsa Israel dikalahkan oleh orang Filistin menawan mereka dan membawa tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan ke kuil Dagon. Mereka berpikir bahwa Allah Israel telah dikalahkan mereka. Tetapi Allah Israel yang sejati tidak mungkin dikalahkan oleh orang Filistin, tidak mungkin dikalahkan oleh Allahnya orang Filistin. Maka Tuhan Allah Israel mendatangkan hukuman kepada orang-orang Filistin, kepada bangsa itu, dan menghancurkan patung Dagon. Dan patung Dagon harus hancur dan mukanya sampai ke tanah. Ini menunjukkan bahwa dewi, bahwa Tuhan atau Allahnya orang Filistin dikalahkan dan ditaklukkan di bawah kuasa Tuhan Allahnya orang Israel. Daud pernah berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dan dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu." Hari ini sebetulnya kita juga berperang dengan kehidupan kita. Siapa yang berperang melawan kita? Yaitu Tuhan Allah kita. Siapa yang berperang bersama dengan kita? Seharusnya Tuhan Allah kita. Mari kita membawa Tuhan di dalam setiap peperangan-peperangan yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita jalani. Supaya musuh kita dikalahkan di hadapannya. Kalau kita tidak membawa Dia, kita akan dikalahkan oleh musuh kita. Apalagi peperangan kita yang kita lakukan seperti yang Efesus mengatakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara-saudara, mari kita membawa Tuhan di dalam setiap peperangan kita. Dan sebetulnya kita telah menang karena Kristus Yesus telah menang atas segala dosa, atas segala maut. Kita sekarang sudah menang. Hanya kita sedang mengerjakan dan menghidupi kemenangan kita di dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.